بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبيًا بعده وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memberikan rahmat, barakah dan ampunan kepada kita yang telah bersusah payah dengan tulus ikhlas berada di masjid yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ini. Dalam beberapa menit ke depan kami insyaallah akan membawakan satu materi, yaitu urgensi memahami atau mengkaji tentang huru-hara akhir zaman, karena ini menyangkut keimanan. Maksud kami keselamatan iman kita dan kehidupan kita, terutama umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena banyak kaum muslimin yang tidak mengerti atau tidak peduli dengan nubuat Rasulullah SAW tentang perkara yang besar ini. Oleh karena itu, kami perlu memberikan materi ini selama insya Allah berseri selama setahun, karena panjang sekali kajian ini. Akan tetapi titik tekannya bukan pada penyajian informasi saja tentang tanda-tanda kiamat, dengan kata lain asratus sa'ah itu yang sudah banyak dibicarakan di dalam kitab-kitab para ulama sejak dulu sampai hari ini. Tetapi kita berusaha mengaitkan itu dengan realita pada hari ini, karena kita berada pada hari ini menjalani kehidupan sehari-hari, menghidupi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan kita berada di suatu negara yang kita cintai ini, Republik Indonesia. Maka bagi kami sangat penting sekali menyajikan informasi itu dan mengkaitkan dengan realita kekinian. Dan kita ingin memberikan makna kepada kajian ini, bagaimana kita melalui zaman yang penuh dengan fitnah ini. Apabila kita bicara masalah fitnah, maka yang dimaksud para ulama adalah gangguan terhadap kehidupan beragama yang dapat mengakibatkan tergerusnya iman atau murtad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradi minat dunya. Bersegeralah kalian beramal soleh
sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, di mana seorang laki-laki pada pagi hari dia beriman, tahu-tahu pada petang harinya sudah menjadi kafir, atau dia beriman di pada sore hari, pada pagi hari sudah menjadi kafir. Cepat sekali perubahan iman itu, baik ia sadari ataupun tidak. Kenapa sebabnya? Rasulullah menyatakan di akhir hadis yang mulia ini, ya bi'udina'u bi'arodi minat dunia. Mereka telah menjual agama mereka demi sepotong dunia. Dunia telah menggerus iman mereka. Ini baru satu potong hadis yang sahih, di mana Rasulullah memberikan peringatan kepada umatnya di akhir zaman akan ada fitnah-fitnah berupa pemurtatan, baik sadar maupun tidak. Nah, kalau kita tidak mengerti hadis ini, maka dikhawatirkan sekali dalam keadaan seperti ini dunia hari ini, tanpa sadar atau kita menghadap Allah dalam keadaan tanpa iman. Kita merasa sudah mengumpulkan amal yang banyak, ternyata setelah menghadap Allah tidak punya sekali iman. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam riwayat Muslim akan nasib umat Muhammad ini dalam perjalanannya ketika di dunia ini. Inna ummatukum hazihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa tunkirunaha. Atau kama qala Nabi SAW. Umat ini, kata beliau, maksudnya umat Muhammad, dijadikan pada generasi awalnya al-afiyah, keselamatan, karena Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Maka selamat umat generasi awal ini daripada fitnah-fitnah dan bencana, bentuk-bentuk kemusyrikan, bid'ah dan maksiat, sebaik-baik umat. Akan tetapi, kata beliau selanjutnya, umat ini selanjutnya, maksudnya generasi selanjutnya, sampai menjelang hari kiamat, akan ditimpa musibah dan bala bencana, akan ditimpa dengan bala yang besar, bermacam-macam malapetaka, dan perkara-perkara yang diingkari oleh syariat akan muncul perzinahan, akan muncul peredaran minuman keras, kemudian riba, pembukaan aurat secara massal, orang meninggalkan sholat dan sebagainya. Banyak sekali perkara-perkara yang diingkari oleh syariat terjadi pada generasi berikutnya. Lebih daripada itu, akan mengakibatkan kerusakan di muka bumi berupa azab dan siksa dari Allah, seperti malapetaka, bencana dan sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan pengetahuan yang sangat bermanfaat ini supaya hidup kita selamat. Ketahuilah para ikhwan wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah nabi akhir zaman, dan kita sebagai umatnya adalah juga umat akhir zaman. Maka beliau ini dikhususkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan keistimewaan, yaitu nubuat-nubuat beliau tentang perkara-perkara yang akan muncul di akhir zaman, yang para ulama telah membaginya menjadi asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Nah, oleh karena itu para ikhwan, perkara ini adalah perkara besar, tetapi sangat ironis sekali, sangat memprihatinkan, karena banyak kaum muslimin, terutama kaum awamnya, tidak mengerti masalah ini. Mereka hanya menjadikan berita-berita tentang akhir zaman sebagai wacana saja, dongeng pengantar tidur, atau hafalan ketika mau ujian di kelas dalam pelajaran agama. Bukan menjadikannya sebagai satu early warning system, sistem peringatan dini, bahwa kita adalah the end of mankind, living at the end of the time. Kita adalah generasi terakhir yang hidup di akhir zaman ini. Tidak ada nabi setelah itu. Nah, oleh karena itu ikhwan sekalian, perlu disadari
bahwa kita perlu mengkaji ilmu yang sangat bermanfaat ini. Apalagi kita hidup di akhir zaman, maka pengetahuan tentang tanda-tanda kiamat kecil atau besar, terutama huru-hara akhir zaman, ini perlu menjadi pengkajian kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, suatu hari Rasulullah SAW berada di atas bukit di kota Madinah, dan dia bersama beberapa sahabatnya melihat kepada rumah-rumah sahabatnya di bawah. Maka beliau mengatakan, dan riwayat Muslim juga, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sahabat mengatakan tidak. Inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qatar, atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya aku melihat ya fitnah-fitnah itu memasuki sela-sela rumah kalian sebagaimana hujan turun. Maksudnya fitnah-fitnah itu gangguan terhadap kehidupan beragama yang mengakibatkan tergerusnya iman itu bermunculan, mengepung kalian, diri kalian, rumah tangga kalian, dan masyarakat kalian, seperti perumpamaan turunnya hujan dari segi intensitasnya dan banyaknya serta luasnya. Itu ketika para sahabat generasi terbaik masih hidup, dan Rasulullah SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sudah memperingatkan hal itu. Kemudian juga di dalam sabda yang lain beliau mengatakan, ta'awazu billahi fitan ma zahara minha wa mal baton. Berlindunglah kalian kepada Allah daripada fitnah-fitnah, malapetaka yang dapat menggeruskan iman, baik yang terlihat maupun yang tidak dapat terlihat. Sebagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya ketika sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Fitnah kehidupan, kemudian fitnah setelah kematian, dan fitnah masih dajjal. Nah, ini sebagai kata pembuka. Ikhwan sekalian, apa salah satu manfaat daripada kita mempelajari tentang fenomena akhir zaman? Saya tidak kemukakan sebuah teori. Kita bisa merancang masa depan kita, baik untuk kepentingan pribadi kita, keselamatan keluarga kita, maupun negara ini. Kita ambil ilustrasi dua kisah di dalam Al-Quran yang fenomenal sekali. Pertama adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia menafsirkan mimpi rajanya, Raja Mesir, ya, di mana raja itu berkata, saya bawakan langsung terjemahannya di surat Yusuf ayat 43. Raja berkata kepada para pembesarnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai yang subur dan 7 tangkai yang lain yang kering. Wahai para pembesarku, berikanlah pendapat kalian kepadaku jika kalian benar-benar dapat menafsirkan mimpiku ini. Maka sebagian orang mengatakan itu cuma mimpi-mimpi di siang bolong saja, tidak punya makna. Akan tetapi ada seorang yang dipenjara kemudian memberitahukan bahwa ada seorang yang ahli dalam menafsirkan mimpi. Maksudnya Yusuf alaihissalam pada waktu itu yang masih dipenjara. Maka akhirnya dia mendapat kesempatan setelah dihubungi oleh bagian orang-orang istana, dan dia mulai menafsirkan mimpi itu. Dia berkata, kamu akan menanam dengan sungguh-sungguh selama 7 tahun, dan ketika kamu dapat memanennya, maka pergunakanlah sekedar cukup untuk makan kalian, dan simpanlah sisanya beserta tangkai-tangkainya. Karena setelah masa itu akan datang 7 tahun berikutnya, masa yang susah, yang akan menghabiskan semua persediaan yang telah kalian simpan, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Setelah masa itu akan datang tahun-tahun turun hujan yang cukup kepada manusia. Saat itu mereka akan lebih banyak memanen hasil tanaman mereka. Sekarang kita mengkaji, kita tadaburi ayat ini. Ayat ini berbicara tentang bagaimana melihat masa depan. Yusuf alaihissalam tidak saja menafsirkan mimpi itu,
tetapi dia melihat bagaimana memberikan masukan kepada raja apa yang harus dilakukan oleh sebuah negara di masa yang depan. Berarti dalam tinjauan ilmu manajemen ini termasuk menjalankan salah satu fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Dia mengatakan bahwa akan terjadi musim bercocok tanam. Maka dinasihati, hendaklah kalian bercocok tanam dengan sungguh-sungguh. Nanti setelah itu, setelah panen setelah 7 tahun, maka simpan, saving program untuk menabung, menyimpan, buat masa depan nanti 7 tahun yang dilanda musim kering dan paceklik. Seperti itu melihat masa depan, ya. Jadi melihat masa yang akan datang, kemudian membuat perencanaan pada hari ini. Kemudian makanlah sedikit saja, maksudnya berlaku prihatin. Begitu caranya. Maka terjadilah benar-benar 7 tahun mereka menanam gandum, setelah itu panen, maka mereka makan sedikit saja. Benar terjadi musim kemarau selama 7 tahun, tetapi mereka sudah saving. Begitu 7 tahun berikutnya baru musim panen lagi, maka mereka bisa memakan ketika musim kering itu gandum yang tadi ditanam. Itulah salah satu manfaat daripada melihat masa depan, menafsirkan mimpi, itu keajaiban atau mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Sekarang kita lihat kisah lain lagi yang seumpama dengan itu di surat Al-Kahfi, ya. Bagaimana Nabi Khidir dia memberikan pengajaran ilmu kepada Musa alaihissalam, nabi terbesar Bani Israel. Pada waktu itu Nabi Musa adalah nabi yang merasa bahwa dia orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi. Tidak ada lebih alim daripada dia. Tetapi Allah memberikan teguran secara halus dan meminta dia, menyuruh beliau untuk belajar ilmu kepada Khidir, seseorang yang tidak diketahui, bukan orang dari Bani Israel, tidak terkenal, tidak masyhur. Tetapi Allah tidak memberikan pengajaran bahwa di atas langit masih ada langit lagi. Maka dia belajar. Intinya secara cepat, bahwa ketika dia datang, dia belajar tentang 3 hal. Saya ringkas saja karena waktu yang terbatas, bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka dikatakan pertama, kamu tidak akan mampu bersabar mengikuti aku. Langsung digitukan. Terusik dia, karena dia seorang nabi besar, orang yang berilmu, bisa bicara langsung dengan Allah. Langsung digitukan oleh Khidir yang tidak terkenal, tetapi dia menyanggupi syaratnya. Baik, maka diajaklah pertama kali dia naik perahu. Tiba-tiba pada saat itu dibolongi perahu itu oleh Khidir. Ditegurlah, maka dikritik sama Musa. Kenapa kau membolongi kapal ini? Ini satu kezaliman. Sudah kukatakan, kata Khidir, jangan bertanya sebelum aku memberikan alasan atau jawaban. Dia sadar. Baik. Setelah itu yang kedua, sampai di suatu tempat di mana anak-anak kecil sedang bermain. Tiba-tiba Khidir alaihissalam menyergap seorang anak kecil yang sedang ceria bermain, dibekap kemudian disembelih lehernya. Mati. Marahlah itu Musa, karena dia menilai berdasarkan syariat yang Allah berikan kepada dia. Melihat segala sesuatu, memutuskan hukum berdasarkan fakta-fakta bukti yang ada. Maka dikatakan kau telah berlaku zalim, berbuat dosa besar, membunuh anak yang tidak berdosa. Dikatakan lagi, sukah ku katakan kau tidak akan sanggup mengikuti aku. Nah, satu kesempatan lagi akhir. Sampai terakhir mereka berjalan ke satu tempat di mana di desa itu orang-orang tidak mau menerima mereka dengan penerimaan yang baik. Tidak dijamu. Sampai akhirnya mereka lelah, mereka istirahat di satu tempat, berteduh di rumah yang hampir roboh, rumah tua. Pada saat yang lelah seperti itu, tiba-tiba Khidir alaihissalam bangun dan kemudian dia bekerja memperbaiki tiang-tiang rumah itu, mengembalikan, menegakkan sehingga seperti rumah yang baik. Maka perilaku dia itu, tindak tanduk dia dipamati oleh Musa, dan dia memberikan komentar, kenapa engkau tidak meminta upah kepada penduduk sini? Bukankah itu berguna buat kita yang kita sekarang sedang sangat membutuhkan makanan itu? Maka kemudian beliau mengatakan, inilah batas pertemuan kita. Saya akan terangkan.
Pertama kata beliau, kenapa aku membolongi ini? Karena di depan ini, setelah ini akan ada raja-raja yang biasa merampas perahu-perahu nelayan yang bagus. Sedangkan ini punya perahu nelayan yang kehidupannya pas-pasan. Aku ingin supaya perahu ini ditenggelamkan sementara, ya di tempat yang cetek tentunya. Setelah mereka nanti lihat rajanya lewat, baru kemudian kita angkat lagi. Lihat bagaimana syariat yang Allah berikan kepada Khidir berbeda dengan syariat Musa. Khidir keistimewaannya adalah dia diberikan ilmu laduni, ilmu gaib, memutuskan perkara berdasarkan vision masa yang akan datang. Berbeda dengan Musa, melihat terikat kepada masa kini, bahkan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan masa depan. Ini tidak dipunyai oleh syariat Musa alaihissalam. Maka dia melihat perahu ini nanti akan dirampas, oleh karena itu dibolongi dulu sekarang. Luar biasa syariat ini. Bukan syariat Musa, ini syariat Khidir alaihissalam. Yang kedua, dia membuat anak kecil. Alasannya apa? Nanti anak ini kalau sudah besar nanti akan jadi anak yang kafir, durhaka. Sedangkan orang tuanya dua-duanya adalah orang tua yang soleh. Orang tua ini bisa menjadi ikut kafir gara-gara nanti anaknya yang durhaka akan mempengaruhi orang tuanya. Maka jalan keluarnya berdasarkan wahyu juga. Maka disembelihlah anaknya, dimatikan, dibunuh, dengan harapan anak ini mati dalam keadaan fitrah, tidak berbuat jahat. Dan dia berdoa semoga Allah memberikan keturunan yang lebih baik daripada anak ini. Luar biasa. Merekayasa masa depan berdasarkan keadaan yang masa depan juga. Ini syariatnya Khidir. Yang ketiga adalah kenapa dia memperbaiki rumah itu tanpa meminta imbalan? Karena dia melihat di sini adalah rumah anak yatim yang orang tuanya dulu adalah orang tua yang soleh. Maka dia berharap anak ini di bawahnya itu ada harta karun, tetapi anak itu tidak mengerti. Maka dia perbaiki supaya anak itu kembali ke situ, ya. Dan dia kemudian mendapatkan ilham dari Allah supaya nanti menggali kuburannya. Ini berkah daripada kesalehan orang tua yang jejaknya walaupun sudah wafat akan terus menerus sampai 7 keturunan sampai hari kiamat. Pengaruh doanya kepada anak cucunya. Nah, kita belajar bagaimana syariat Muhammad SAW. Apakah persis seperti syariat Musa yang hanya mengadili, membuat sesuatu berdasarkan bukti-bukti yang ada? Oh tidak, syariat Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna, meliputi kekinian dan yang akan datang. Di antara bagian-bagian yang mirip dengan kisah Khidir adalah nubuat Rasulullah SAW tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Itu kekhususan Rasulullah SAW yang tidak dipunyai oleh para nabi sebelum beliau. Karena beliau adalah nabi akhir zaman. Tidak ada nabi dan rasul antara beliau dengan hari kiamat. Maka Allah mengkhususkan di antara dia dan umatnya, yaitu berita-berita tentang akhir zaman, perkara-perkara yang akan terjadi, yang sangat banyak ragamnya, jenisnya. Bahkan suatu hari diriwayatkan Rasulullah SAW sehabis sholat subuh turun dari naik ke mimbar, kemudian dia berbicara tentang perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, dia turun dulu sholat zuhur, dia naik lagi, dia bicara lagi, meneruskan perkara itu, perkara-perkara yang terjadi sampai hari kiamat. Sampai sholat asar, dia turun sebentar sholat, kemudian naik lagi, dan dia berbicara tersebut sampai sholat maghrib. Artinya mendetail. Nah, kita sebagai orang-orang yang beriman, jangan lalai dengan perkara ini. Kita bisa mengambil manfaat yang besar untuk melihat masa depan. Apalagi kita orang yang hidup generasi bukan di awal yang dijamin keselamatan oleh Rasulullah SAW. Kita di akhir yang penuh dengan fitnah. Semakin kesini semakin besar fitnah itu, sehingga bisa menggerus iman kita tanpa sadar. Oleh karena itu perlu waspada bagaimana mensiasati masa depan itu. Oleh karena itu ikhwan sekalian, ini harus kita sadari dengan sebenarnya. Maka oleh karena itu ini sebagai kata pengantar bagaimana kita melihat, mempelajari kajian tentang masa depan ini. Tetapi tentu saja tidak sebagai hafalan, supaya kita waspada. Waspada. Allah berfirman sebagai penutup kajian subuh ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan siapkanlah bekal untuk menghadapi hari esok. Sesungguhnya Allah akan menghabarkan kepada kalian abad. Dan bertakwalah kepada Allah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan statement tentang takwa 2 kali untuk menghadapi hari esok, termasuk yang jangka panjang yaitu hari kiamat dan segala konsekuensinya, rangkaian siksa dan pahala yang akan kita nikmati nanti. Juga sebelum datangnya hari kiamat ini yang banyak dilupakan oleh umat manusia, bagaimana kita menghadapinya? Tidak bisa dengan takwa sekedarnya saja. Isyarat 2 kali takwa disebut, maksudnya itu takwa yang paripurna. Kalau mobil itu double gardan, menghadapinya harus dengan takwa yang paripurna, nggak bisa biasa-biasa saja. Dan ayat lain juga, watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, maka berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Seorang ulama mengatakan bekal menghadapi hari akhir adalah bekal takwa, sabar di dalam perjuangan, dan amal soleh, yaitu amal-amal akhirat. Karena perjalanannya panjang, maka bekalnya juga harus panjang. Kalau di dalam ayat terakhir, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Di medan peperangan bagaimana kita harus melipat gandakan kesabaran, isbiru wasabiru, 2 kali sabar. Tetapi dalam menghadapi hari esok yang penuh dengan fitnah ini, takwanya harus takwa paripurna yang meliputi iman, ilmu, dan amal. Harus dua-duanya dikombinasi. Ini saja ikhwan sekalian sebagai kata pengantar, dan kita insya Allah setiap bulan sekali akan ketemu karena sudah diprogram bagaimana kita melintasi zaman ini yang penuh dengan hiruk pikuk fitnah yang besar-besar. Maka oleh karena itu wajib bagi kita mempunyai ilmu yang memadai. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti kajian ini sampai selesai, dan kita mendapatkan bimbingan dari Allah untuk memahami perkara yang cukup penting dan besar ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dari Bapak atau Ibu sekalian? Dipersilahkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk menjawab. Tidak ada ya? Baik, saya kira sudah cukup jelas Pak ya. Nanti kita akan mulai bulan depan tentang beberapa fitnah yang perlu kita kaji, yang itu penting sekali buat keselamatan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad